والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu hai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam semesta. Dalam ayat yang kita sebutkan tadi, Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan bahwasanya diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta. Ketika Nabi SAW diutus oleh Allah Azza wa Jal, maka alam semesta akan mendapatkan manfaat. Dan ini mencakup orang kafir ataukah orang-orang mukmin. Adapun bagi kaum mukminin, manfaat dengan diutusnya Rasulullah SAW adalah ketika kaum mukminin mereka mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW dan menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi, maka Allah Azza wa Jal akan memuliakan mereka di dunia dan Allah Azza wa Jal akan memuliakan mereka di akhirat. Adapun bagi orang kafir, manfaat dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kafir tersebut kafir harbi yang memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memerangi Islam, maka Allah Azza wa Jal akan menyegerakan kematian bagi mereka. Dikarenakan ketika mereka hidup di dunia, maka itu hanya menambah penderitaan mereka kelak di akhirat. Adapun bagi kafir yang mereka terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan rahmat bagi mereka. Dikarenakan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melarang bagi kita untuk membunuh mereka, dan Nabi SAW melarang bagi kita untuk mengambil harta mereka dan menganiaya mereka. Mereka hidup dengan kaum muslimin, mereka hidup di bawah perjanjian dengan kaum muslimin. Begitu juga ketika Nabi SAW diutus oleh Allah Azza wa Jal, Rasulullah menjadi rahmat, menjadi manfaat bagi kaum munafikin. Kaum munafikin sebagaimana kita ketahui, mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislaman. Ketika Nabi SAW diutus oleh Allah Azza wa Jal, mereka pun mendapatkan manfaat, yaitu Allah Azza wa Jal dan Nabi SAW membiarkan mereka hidup dan mengharamkan daripada harta serta darah mereka. Kemudian juga bagi seluruh manusia, diutusnya Nabi SAW itu merupakan rahmat bagi mereka. Dikarenakan umat-umat terdahulu, ketika Nabi SAW datang membawa petunjuk, kemudian mereka tidak mau mengikuti apa yang diajar oleh Nabi, maka Allah Azza wa Jalla akan mengubah wajah-wajah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada mereka azab, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada mereka petaka ketika hidup mereka di dunia. Namun ketika Nabi SAW diutus oleh Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal menahan untuk memberikan azab kepada mereka sebagaimana umat-umat terdahulu. Ini tafsiran yang benar di dalam memahami firman Allah Azza wa Jal, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki kasih sayang yang luar biasa kepada manusia, bahkan kepada orang-orang yang tidak mau menerima daripada dakwah beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengasihi mereka, sehingga disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih yang menunjukkan bagaimana kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia.
disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, pernah dahulu ada seorang Yahudi. Yahudi ini sering melayani Nabi SAW. Suatu ketika Yahudi ini sakit, maka Rasulullah SAW datang menjenguknya. Kemudian Nabi berdiri di dekat kepala Yahudi tersebut dan Nabi mengatakan, aslim, masuklah engkau dalam Islam. Kemudian Yahudi ini melihat ke arah bapaknya, maka bapaknya pun mengatakan, ati Abul Qasim, taatilah engkau Abul Qasim, yaitu Nabi SAW. Dengarkan apa yang dia ucapkan. Kemudian lelaki tersebut pun masuk dalam Islam. Kemudian Nabi keluar dan mengatakan alhamdulillah, di mana Allah Azza wa Jalla telah menyelamatkan dia dari neraka. Dalam riwayat ini kita melihat bagaimana rasa sayang Nabi SAW kepada manusia. Ketika dia sakit, Nabi SAW datang. Kemudian Nabi mengajak dia untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Abu Hurairah menceritakan beliau memiliki seorang ibu yang masih musyrik. Abu Hurairah seringkali mengajak ibunya untuk masuk dalam Islam, namun ibu yang hanggetim untuk dalam Islam. Maka suatu ketika beliau mengajak ibunya untuk masuk dalam Islam, dan ibu Abu Hurairah pada waktu tersebut memperdengarkan sesuatu yang jelek kepada Abu Hurairah tentang Nabi SAW. Abu Hurairah gejak abad Nabi dalam keadaan berlinang air mata, kemudian menceritakan apa yang ia alami. Maka beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada ibu saya. Maka Nabi SAW pun mendoakan agar ibunda Abu Hurairah diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Abu Hurairah pun pulang ke rumahnya dan beliau mendapati bahwasanya ibunya ingin masuk dalam Islam. Maka beliau pun masuk dalam Islam dan Abu Hurairah pun senang luar biasa. Kemudian beliau kembali ke hadapan Nabi mengkhabarkan bahwasanya doa Nabi SAW telah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Maka kejap Nabi untuk kedua kali dalam keadaan beliau menangis. Bunuh menangis karena pujud, karena mak kan hangtim dalam Islam. Maka ino Abu Hurairah gemuk dikarenakan mak kan kata dalam Islam, kan pih terharu. Kemudian beliau mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, doakan kepada Allah Azza wa Jal agar saya dan ibu saya dicintai oleh kaum mukminin. Maka Nabi SAW pun beliau mendoakan sebagaimana yang diinginkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Asyahid yang ingin kita sebutkan, ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Nabi menyampaikan ucapan ibunya tentang Nabi, Nabi SAW tidak mendoakan kecelakaan kepada ibunda Abu Hurairah. Bahkan Nabi SAW mendoakan kebaikan, mendoakan hidayah kepada ibunda beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian juga diriwayatkan dalam riwayat yang lain, ketika datang Tufail Ad-Dausi radhiyallahu an bersama beberapa sahabatnya dari suku Daus, mengkhabarkan kepada Nabi SAW bahwasanya suku beliau iaitu suku Daus, mereka adalah orang yang ingkar, orang yang enggan untuk masuk dalam Islam. Maka pada waktu tersebut Tufail mengatakan, ya Rasulullah, doakan kejelekan kepada mereka. Maka sebagian manusia mengatakan halakat Daus, maka celakalah Daus, kata sebagian manusia. Namun apa yang didoakan oleh Nabi SAW, Rasulullah SAW mendoakan agar mereka diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jal dan agar mereka didatangkan ke hadapan Nabi SAW. Ini yang didoakan oleh Rasulullah SAW, mendoakan mereka hidayah dan mendoakan mereka masuk ke dalam Islam. Dan akhirnya banyak di antara mereka yang diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jal. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana rahmatnya Nabi SAW kepada manusia. Bahkan Rasulullah SAW ketika terjadi perang dahulu, Nabi melarang kaum muslimin untuk mereka membunuh wanita. Kemudian mereka dilarang oleh Nabi untuk membunuh dari anak-anak. Ketika Nabi mendengar bahawa ada seorang wanita yang terbunuh di peperangan, Rasulullah SAW mengingkarinya dengan pengingkaran yang sangat-sangat keras. Dan beginilah kaum muslimin, ketika mereka berkuasa, ketika mereka menaklukkan negeri-negeri kafir, mereka tidak pernah membunuh wanita-wanita, mereka tidak pernah membunuh dari anak-anak kecil. Sehingga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau menaklukkan negeri Persia pada waktu tersebut, dahulu ada segerombolan anak-anak kecil yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu dikirim surat tentang perihal
ada anak-anak kecil yang luar biasa kepandaiannya. Maka gekele Umar radhiyallahu an, bawalah mereka ke sini. Kemudian mereka pun dimasukkan ke dalam Islam dan mereka belajar Islam sehingga disebutkan lahirlah para ulama yang sangat besar pada saat tersebut. Dari kalangan mereka di antaranya adalah Taus Ibnu Kaisan dan para ulama yang lain. Hal yang kita sebutkan tadi menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Islam, menunjukkan bahwasanya apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada beberapa manusia yang mereka salah dalam mengartikan firman Allah Azza wa Jalla, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam semesta. Sebagian manusia mereka mengatakan makna daripada ayat ini dan penafsiran mereka adalah penafsiran yang sesat dan menyesatkan. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya makna ayat ini adalah berkasih sayang dengan orang-orang kafir, membenarkan daripada agama mereka, kemudian mencintai daripada mereka. Maka jelas ini merupakan sebuah kesesatan yang sangat nyata dari beberapa sisi. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bersama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana muamalah dengan orang-orang kafir. Kemudian juga tidak benar ketika ada sebagian manusia yang menafsirkan bahwasanya seluruh agama itu sama, seluruh agama itu masuk dalam surga. Maka ini jelas merupakan penyimpangan yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla telah mengkhabarkan dalam Al-Quranul Karim, Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla adalah agama Islam. Jadi agama selain agama Islam nyah nak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa may yabtaghi ghaira islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima daripada agama tersebut, dan kelak di yaumul qiyamah mereka akan menjadi orang-orang yang rugi. Sebagian manusia pada hari ini yang mereka memiliki pemikiran pluralisme, mereka ingin menghilangkan daripada perkara ini. Mereka mengatakan apa? Bahwasanya seluruh agama jedama dalam syurga. Maka kita katakan tidak seperti itu. Allah Azza wa Jalla hanya meridhai agama Islam. Adapun agama selain Islam, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima daripada agama tersebut. Kemudian juga perlu kita ketahui bersama, tidak benar ketika sebagian manusia menafsirkan bahwasanya makna firman Allah Azza wa Jalla, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, adalah berkasih sayang dengan orang-orang kafir, mencintai daripada orang-orang kafir, membenci orang kafir yaitu dengan hati. Kemudian bukan berarti ketika kita membenci orang kafir kita membunuh mereka, kemudian kita mengambil harta mereka, bukan seperti itu. Karena dalam Islam orang-orang kafir yang selama mereka tidak memerangi kaum muslimin, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk menumpahkan darah mereka, tidak diperbolehkan bagi kita untuk mengambil harta mereka. Maka kewajiban yang lain bagi kita apa? Wajib bagi kita untuk membenci kekafiran yang mereka lakukan. Dan ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasul. Kalian tidak akan mendapati satu kaum yang mereka mengaku mencintai, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yang mereka itu apa? Berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah, dengan orang-orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian manusia mereka ingin menghilangkan daripada perkara ini. Ketika orang-orang kafir mereka merayakan hari kelahiran Tuhan mereka, maka datang orang-orang Islam kemudian memperingati sebagaimana apa yang mereka peringati. Maka perlu kita ketahui bersama, ini merupakan sebuah kekufuran. Ini merupakan sebuah perbuatan yang haram yang tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk ikut berserikat dengan perkara tersebut. Seorang muslim sebagaimana kita ketahui bersama, wajib bagi mereka untuk membenci orang kafir, wajib bagi mereka untuk berlepas diri dari kekafiran yang mereka lakukan. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama kita. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ketika beliau melihat orang kafir, maka beliau menutup daripada mata beliau. Kemudian ditanya, kenapa engkau lakukan demikian wahai imam? Maka beliau mengatakan bahwasanya saya tidak sanggup melihat manusia yang mereka menuduh Allah Azza wa Jalla dengan tuduhan yang dusta dan tuduhan yang tidak benar. Orang-orang Nasara, mereka menuduh Allah Azza wa Jalla memiliki anak. Kemudian naudzubillah datang sebagian kaum muslimin mengucapkan
selamat Natal kepada orang-orang Nasara, padahal mereka berkeyakinan apa? Berkeyakinan bahwasanya lahirnya daripada anak Tuhan. Kemudian datang kaum muslimin, karena mereka menganggap ini adalah toleransi dan semisalnya, mereka pun mengucapkan daripada kalimat yang terlarang tersebut. Sehingga ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah orang yang sangat mengasihi kepada manusia. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu memerintahkan para sahabat, jak dia buat tempat ibadah orang Yahudi, kemudian rayakan dari hari raya urungnya, ataukah gejak Nabi alaihi salatu wasallam buat tempat ibadah orang-orang Nasara untuk merayakan daripada hari besar mereka. Tidak pernah. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah memerintahkan para sahabat untuk melakukan hal tersebut. Kemudian datang manusia yang mereka tidak paham tentang agama, cuma dianggap bahawa sajinya adalah tokoh dan yang semisalnya, kemudian mereka apa? Mengajak manusia untuk merayakan dari hari besar-besar orang kafir. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana kita sebutkan bahwasanya penafsiran bahawa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam semesta. Keyakinan bahwasanya ayat ini yang dimaksud adalah berkasih sayang dengan orang-orang kafir, maka ini merupakan keyakinan yang salah. Tafsir telah kita sebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam diutus oleh Allah azza wajalla rahmat bagi seluruh alam semesta, rahmat bagi kaum mukminin dan rahmat bagi kaum kafirin, sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal pertemuan. Semoga Allah azza wajalla memberikan kepada kita pemahaman yang lurus tentang agama, dan semoga Allah azza wajalla menjauhkan kita dari kesesatan. Mungkin hanya ini yang bisa kita sebutkan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.